for this? Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Membahas tentang leasing dan contoh studi kasusnya. Yang pertama, kita harus tahu apa itu leasing. Leasing merupakan metode pembiayaan yang memungkinkan perusahaan atau individu memperoleh aset maupun modal dengan pembayaran yang umumnya dilakukan dalam bentuk cicilan dalam periode tertentu. Adapun fungsi leasing. Fungsi leasing adalah menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Yang pertama ada capital lease, merupakan mekanisme leasing di mana perusahaan memberikan barang modal kepada nasabah. Yang kedua ada sales type lease, adalah penjualan barang yang diproduksi sendiri oleh suatu perusahaan dengan mekanisme leasing. Yang ketiga ada cross border lease, adalah jenis leasing yang dilakukan antara lessor dan leasee yang berada di negara yang berbeda. 4. Leasing lease adalah pemodalan yang melibatkan pihak ketiga. Yang kelima adalah operating lease, yaitu jenis pembiayaan di mana pihak lessor membeli barang untuk disewakan kepada leasee. Sebuah perusahaan transportasi, PT Maju Jaya, yang ingin memperluas armadanya dengan membeli 10 truk baru. Perusahaan memutuskan untuk menggunakan jasa leasing agar tidak perlu mengeluarkan modal besar di awal. Namun, setelah 6 bulan, PT Maju Jaya menghadapi masalah. Arus kas mereka terganggu karena penurunan jumlah klien. Mereka kesulitan membayar cicilan leasing tepat waktu, sehingga dikenakan denda tambahan. Pertama, arus kas tidak stabil. Pendapatan perusahaan berkurang, sehingga tidak mampu membayar cicilan. Dan yang kedua, denda dan penalti. Denda keterlambatan memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir, hubungan dengan pihak leasing. Terjadi ketegangan antara PT Maju Jaya dan perusahaan leasing. Pertama, negosiasi ulang. PT Maju Jaya menghubungi perusahaan leasing untuk negosiasi ulang jadwal pembayaran. Dalam beberapa kasus, pihak leasing tersedia memberikan penjadwalan ulang atau grace period. 2. Mencari pendanaan alternatif. Perusahaan mencari sumber pendanaan lain seperti pinjaman jangka pendek untuk menutupi cicilan sementara. 3. Optimalisasi operasional. PT Maju Jaya mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan meningkatkan pemasaran untuk mendapatkan klien baru. 4. Asuransi kredit. Menggunakan asuransi kredit di awal dapat membantu melindungi perusahaan dari risiko gagal bayar di masa depan. Adapun kesimpulan dari masalah tersebut yaitu leasing bisa menjadi solusi yang sangat membantu, tetapi penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi keuangan yang matang. Dengan memahami risiko dan menyiapkan langkah mitigasi, masalah seperti yang dihadapi PT Maju Jaya dapat diatasi. Ibu Elia mengalami masalah ketika tidak memahami detail kontrak leasing. Ia dikenai bunga tambahan yang tidak dijelaskan dengan rinci. Akibatnya, Ibu Elia harus membayar lebih dari yang diharapkan. Bahkan kendaraannya hampir ditarik karena keterlambatan pembayaran.
pertama, bunga yang tidak transparan. 2, kurangnya edukasi pelanggan. Yang terakhir, ketentuan denda yang terlalu memberatkan. Satu, perusahaan leasing harus lebih transparan dalam menjelaskan detail kontrak. 2, pemerintah perlu mengawasi regulasi bunga dan denda. 3, edukasi kepada pelanggan agar mereka memahami kontrak sebelum menandatanganinya.